Selamat datang di episode terbaru sinetron politik Konoha, judulnya Misteri Ijazah Sakti dan Jurus Kopi Damai. Di satu sudut pihak berkuasa dengan senyum paling manis menyodorkan paket mediasi, seolah bilang, "Sudahlah, yang penting kan kita rukun." Tapi di sudut lain kubu RRT pasang kuda-kuda dan teriak, "Maaf, kami lagi diet damai, maunya kebenaran." Sebuah plot twist yang lebih seru dari FTV Azab. Ajaibnya, yang kemarin semangat menuduh, hari ini statusnya naik jadi tertuduh. Sistem hukum kita memang satset, lebih cepat dari pengiriman paket instan. Jadi ini pertarungan epik antara hak bertanya melawan UU ITE yang siap menerkam kapan saja. Akankah kasus ini berakhir di pengadilan yang agung atau di warung kopi dengan kesepakatan di bawah meja? Kita tunggu saja babak selanjutnya sambil siapkan popcorn. Roy Suryo dan kawan-kawan tolak mediasi soal tuduhan ijazah palsu Jokowi. Ini kan klasik. Yang berkuasa tawarin damai biar kasusnya pudar. Tapi RRT tetap mau bongkar sampai tuntas. Apakah hukum beneran netral atau cuma alat buat bungkam kritik? Aku sih lihatnya, penolakan ini berani tapi riskan. Pihak RRT bilang, nggak mau, ini pidana, harus diusut sampai tuntas. Baguslah, setidaknya ada yang ogah main aman. Tapi ya sudahlah, politik kita emang begini penuh drama. Soal kubu Roy Suryo yang nolak mediasi itu, ya ampun, ini bener-bener ngehits banget di timeline akhir-akhir ini. Aku menilai betapa rapuhnya sistem hukum kita di hadapan kekuasaan. Bayangin aja, RRT lagi asik bongkar dugaan ijazah palsu Jokowi, tiba-tiba dijadikan tersangka atas tuduhan fitnah. Aku sih setuju banget sama sikap pihak RRT, karena kalau mediasi diterima, bukannya selesai, malah jadi presiden buruk. Besok-besok siapa aja yang kritik pejabat bakal ditawarin damai agar kasusnya mati suri. Omong-omong loh, kenapa mediasi langsung muncul pas kasusnya lagi panas? Polda Metro Jaya bilang hormati penolakan mereka, tapi tetap aja proses hukumnya kelihatan lambat dan seakan penuh tekanan. RRT dicekal ke luar negeri, ini kan kayak lagi dijaga ketat biar nggak kabur dan bikin mereka nggak bisa gerak bebas. Lalu dari sisi Jokowi, usul mediasi itu kelihatan mulia, tapi kok rasanya kayak cara halus buat nutup mulut kritik. Apalagi tuduhan ijazah palsu ini udah lama bergulir dari era kampanye sampai sekarang dan bukti-bukti yang dilempar RRT. Seperti dokumen UGM yang katanya nggak cocok itu belum tentu hoax loh. Kalau bener ini bom waktu buat kredibilitas pemimpin kita. Tapi kalau salah, ya RRT siap jalani konsekuensinya di penjara bertahun-tahun gara-gara UU ITE yang amburadul itu. Aku merasa penolakan ini sebagai langkah berani yang langka di politik kita. Biasanya orang-orang langsung main aman, minta maaf duluan biar selamat. Roy Suryo bilang, siapa yang salah? Kita yang nuding atau yang dituding? Itu pertanyaan bagus, bikin kita mikir. Di negara demokrasi, hak buat kritik itu dilindungi atau malah dibungkam lewat jalur hukum? Fokus mereka sekarang ke pengadilan, mau tuntaskan kasus ini ke akar-akarnya. Termasuk panggil saksi-saksi kunci. Baguslah, setidaknya ada yang nggak mau jadi pengecut. Tapi ya, realitanya dengan UKUHAP baru yang katanya lebih adil tapi implementasinya masih abu-abu. Sebenarnya gue cuma lagi kritis sama sistemnya aja. Kenapa sih tawaran mediasi langsung dijadiin opsi saat RRT sudah dijadikan tersangka? Kayak lagi nawarin kopi panas sambil bilang, "Yaudah, lupain aja tuduhan ijazah palsu itu, yuk kita damai." Tapi kubu RRT nggak mau, dan itu bikin gue mikir, wah, ini orang-orangnya beda level. Nggak kayak kebanyakan orang yang langsung minta ampun biar selamat. Lo tahu nggak, sejak penolakan itu kasusnya malah tambah rame di medsos. Pendukung Jokowi bilang, ini cuma fitnah murahan buat ngerusak legacy. Tapi dari pendukung RRT bilang, dia lagi push buat transparansi total. Panggil saksi dari UGM, cek dokumen asli, sampai tuntut yang katanya nyebarin hoax. Pengacaranya, Ahmad Kozinudin, kemarin bilang di konferensi pers, ini bukan soal dendam, tapi hak publik buat tahu kebenaran. Gue setuju loh kalau ijazah palsu beneran ada isu, ini bisa jadi bom waktu buat seluruh elit politik yang sering main curang di dokumen mereka. Dan ada hal yang paling mengerikan bagi RRT, karena telah menolak mediasi. Soalnya, kalau bukti nggak kuat, UU ITE yang kejam itu bakal ngehantam mereka habis-habisan, dan kita semua yang rugi karena ruang kritik makin sempit. Intinya, aku kritis banget sama dinamika ini karena nunjukin betapa polarisasinya politik kita pasca Jokowi. Satu sisi, pendukungnya lihat ini sebagai serangan murahan, tapi di sisi lain, ini perjuangan transparansi. Kalau mediasi diterima, kasusnya hilang begitu aja, dan publik nggak dapat kejelasan. Kamu sendiri gimana? Kim melihat ini bakal berujung di pengadilan atau damai di belakang layar?